Joan Mir akhirnya menemukan kunci agar terhindar dari kecelakaan berulang yang menimpanya musim lalu. Kendati demikian, ia masih mengalami crash dalam kualifikasi, sprint race, dan balapan utama di Austin. Pada Sabtu, ia berada di posisi ke-7 saat terjatuh di tengah-tengah sprint. Ketika itu, juara MotoGP 2020 tersebut bersaing dengan Fabio Di Giannantonio dan Fabio Quartararo dan berusaha untuk mengejar para pengguna Ducati Desmos edisi. Mimpi buruk kembali terulang pada Minggu. Ia terjatuh lagi di tengah balapan. Kali ini antara motor Aprilia milik Marco Bezzecchi dan KTM milik Enea Bastianini. Mir mengaku benar-benar muak dengan situasi ini, karena Mir awalnya berpikir potensi balapannya di Austin jauh lebih tinggi. Padahal Mir sudah merasa motornya bisa sangat cepat ketika sendirian. Tetapi setiap kali berada dalam rombongan, motornya tidak memiliki kemampuan untuk menyalip. Dan itu berarti Mir harus mengendarai motor dengan lebih ofensif dan itu membuat peluang crashnya sangat tinggi. Dimanapun posisi startnya, Joan Zarco terus berupaya menjadi finisher terbaik Honda dalam 3 gelaran pertama MotoGP 2025 dan juga di 2024 yang lalu. Pebalap Prancis ini terus mengetuk pintu Honda, mungkin bahkan dengan pandangan ke musim 2026. Seperti yang ia sempat katakan secara pelak-pelakan di konferensi pers untuk presentasi GP Prancis 2025 Rabu 2 April kemarin. Meski sangat senang menjadi bagian dari tim Honda LCR dengan segala support kelas factory dari HRC, pria Prancis itu tak menyembunyikan fakta bahwa prestis yang dikaitkan dengan tim pabrikan Honda Castrol telah membuatnya tertarik untuk musim depan. Saat kosong untuk bertandem bersama Joan Mir bisa tersedia mengingat kontrak Luca Marini berakhir di akhir tahun 2025 ini. Terlepas dari masalah finansial KTM yang sedikit banyak mempengaruhi riset dan performa KTM RC16 sehingga membuat KTM dinilai banyak pengamat sebagai pabrikan yang paling banyak mengalami kemunduran pada 3 seri pertama MotoGP 2025. Pedro Acosta kerap diasosiasikan dengan pabrikan lain sebagai tempat berlabuhnya di musim mendatang, entah 2026 atau 2027. Namun bagaimana menurut Acosta sendiri? Pedro Acosta memiliki kontrak dengan KTM sampai akhir musim 2026 tanpa klausul performa atau klausul kinerja apapun. Yang artinya jika performa KTM jelek di sepanjang 2025 tidak membuat Acosta memiliki kesempatan untuk pindah tanpa membayar penalti di musim 2026 nanti. Atau artinya jika Acosta kekeh ingin pindah di awal 2026, itu artinya ia melanggar kesepakatan dan penaltinya besar dengan ordo jutaan euro. Lagi pula, ini baru 3 seri pertama di mana belum ada sesi tes pertama yang rencananya akan dilakukan di Jerez nanti. Pedro Acosta menegaskan bahwa dirinya memiliki ambisi kuat untuk meraih kemenangan. Ia mengungkapkan bahwa hubungannya dengan KTM jauh lebih personal daripada yang mungkin dipahami banyak orang. Sejak berusia 14 tahun, Acosta telah menjadi bagian dari tim dengan motor berwarna khas itu. Menjelang usianya yang ke-21 pada musim panas mendatang, ia telah menghabiskan 7 tahun sebagai bagian dari keluarga besar KTM. Bagi Acosta, meninggalkan tim yang telah membesarkannya bukanlah hal yang mudah. Ia juga menyampaikan keyakinannya terhadap kemampuan sepeda motor KTM bahwa motor tersebut akan mencapai level yang dibutuhkan untuk bersaing di puncak. Menurut Acosta, dirinya adalah satu-satunya orang di pedok MotoGP yang tidak terlalu memikirkan soal uang. Ia tidak merasa berada di bawah tekanan karena sejak pertama kali bergabung dengan KTM tak ada satupun pihak yang memberinya tekanan. Saat masih berlaga di Moto2, ekspektasi publik terhadapnya sangat tinggi. Semua orang mengharapkan ia menjadi juara di musim pertamanya. Namun saat kenyataannya ia justru mengalami banyak kecelakaan sepanjang musim lalu, tidak ada satupun komentar negatif yang datang. Ia menjelaskan bahwa tim memahami proses dan menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus dilalui sebelum benar-benar bisa bersaing memperebutkan gelar juara dunia.
Acosta merasa bersyukur bisa berada di tempat yang memungkinkan dirinya melakukan apa yang ia cintai. Baginya, rasa bahagia saat membalap menjadi kunci utama. Ketika dirinya tetap tenang dan menikmati proses, hasil positif biasanya akan mengikuti meskipun jalannya kadang lebih mudah dan kadang lebih sulit. Namun dengan sikap positif tersebut, ia percaya kesuksesan akan datang pada waktunya. Pergerakan pasar transfer pembalap MotoGP 2026 semakin riuh dan panas. Selain menyoal Pedro Acosta yang banyak diminati tim pabrikan seperti Honda, Ducati, dan Yamaha, perpindahan rider potensial lainnya juga tak kalah menarik untuk diulas. Satu di antaranya ialah Toprak Razgatlioglu. Pembalap asal Turki ini menunjukkan performa ciamiknya di ajang World Superbike. Semua digadang-gadang menjadi pembalap monster energi Yamaha, Toprak justru memilih meninggalkan pabrikan Yamaha WSBK dan memilih bergabung bersama BMW. Siapa yang menyangka, meski berpindah ke pabrikan yang semula dipandang sebelah mata, Toprak mampu tampil luar biasa. Bahkan dia mengunci gelar juara dunia WSBK 2024. Pabrikan asal Jepang Honda disebut-sebut jadi yang terdepan untuk mengontraknya. Bukan di tim satelit melainkan di kursi pembalap pabrikan. Manajer Toprak Kenan Sofuoglu pun tidak menolak menyoal kemungkinan sang klien promosi ke kelas MotoGP. Lantas yang menjadi pertanyaan, siapa pembalap yang akan digantikan oleh Toprak jika pada MotoGP 2026 John Mir bertandem dengan rider asal Turki itu? Dalam laporan Speedweek, posisi adik Valentino Rossi, Luca Marini, menjadi tidak jelas. Diketahui Luca Marini telah dikontrak Honda sejak musim 2024. Dia ditunjuk gantikan Marc Marquez yang memilih pindah ke Ducati. Sayangnya Luca Marini datang ke Honda saat tim itu tengah terpuruk. Alhasil Marini pun turut terseok-seok menghadapi balapan demi balapan pada musim perdananya di Honda. Bahkan Marini hanya bisa kumpulkan 14 poin sepanjang musim 2024. Dia finish di urutan ke-22 pada klasemen akhir pembalap. Musim ini Marini pun tak menunjukkan perkembangan signifikan dalam penampilannya. Hasil terbaik yang diraihnya adalah finish di posisi ke-8 pada MotoGP Amerika Serikat 2025. Dengan kondisi ini, Luca Marini berpotensi turun kasta di MotoGP 2026. Dia disinyalir akan turun ke tim satelit Honda yakni LCR. Pun jika harus meninggalkan Honda, Marini mempunyai keuntungan karena sang kakak Valentino Rossi mempunyai tim di MotoGP yakni VR46. Tapi peluang Marini bergabung ke tim berwarna kuning stabilo ini kecil karena Pedro Acosta sudah lebih dulu menarik minat mereka. Fabio Quartararo, pembalap tim Yamaha di MotoGP, menyoroti perlunya perubahan strategi dalam pengembangan motor YCR M1. Setelah hasil yang kurang memuaskan di Grand Prix Amerika, Quartararo menyarankan agar Yamaha menghentikan fokus pada perbaikan kecil dan lebih memprioritaskan pengembangan motor dasar yang solid. Pada balapan di Circuit of the Americas atau COTA, Quartararo mengalami insiden jatuh saat formation lap akibat hujan deras. Meskipun tidak mengalami cedera serius, ia terpaksa menggunakan motor cadangan dengan sasis berbeda, yang menurutnya tidak memberikan performa optimal. Selain itu, ia menghadapi masalah elektronik yang menyebabkan sistem menunjukkan konsumsi bahan bakar berlebih, memaksanya mengadopsi mode hemat bahan bakar sejak lap keempat. Namun kemudian diketahui bahwa indikasi tersebut merupakan kesalahan sistem. Quartararo mengungkapkan bahwa Yamaha membawa dua sasis berbeda ke Austin untuk perbandingan, namun kondisi cuaca buruk menghambat rencana tersebut. Ia menekankan pentingnya tim untuk membekukan pengembangan motor pada satu konfigurasi dasar yang kuat sebelum melakukan penyesuaian lebih lanjut. Menanggapi keluhan Quartararo, masih memeregali Direktur Yamaha MotoGP, menyatakan bahwa tim tidak tinggal diam meskipun ada perlambatan dalam pengembangan M1. Ia menegaskan bahwa Yamaha dan tim terkait telah bekerja keras di belakang layar untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan berikutnya. Dengan pendekatan yang lebih terfokus pada pengembangan fundamental motor dan komitmen dari tim, Quartararo berharap Yamaha dapat kembali bersaing di papan atas MotoGP dan meraih hasil lebih baik di balapan mendatang.